Kalau pemimpin sudah jatuh, saudara, itu figur, maka yang lain akan menjadi lemah. Karena jemaat tekun berdoa, itulah yang membuat terjadi mujizat. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pastor Doris Yanturi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa kali ini kita akan berjumpa di dalam KKA Bertumbuh Rumah Doa Ministry. Saudara, senang berjumpa kembali dengan saudara dalam pertemuan di hari Kamis. Dan saudara, dalam pertumbuhan kita dalam iman, segala sesuatu apapun yang sedang kita alami, semua itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun beban beratmu, saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik buat engkau. Seringkali kitalah yang mengeluh, kitalah yang sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri kita, bahkan yang lebih parah lagi kita menyalahkan Tuhan atas hidup kita, saudara. Dalam jumpa kali ini, saudara, dalam KKA Bertumbuh, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada pemirsa yang berbahagia, bahwa apakah perlu jemaat mendoakan hamba Tuhan? Apakah perlu jemaat mendoakan gembalanya? Apakah perlu jemaat mendoakan pemimpin rohaninya? Apakah perlu jemaat mendoakan orang yang justru lebih punya urapan lebih daripada jemaat? Nah, saudara, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita mengerti. Dan kita harus tangkap dari firman Tuhan kali ini, saudara. Dalam pesan Tuhan kali ini, di hari KKA Bertumbuh, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menemukan jawabannya. Apa kata Alkitab tentang perlukah jemaat mendoakan pemimpin rohaninya? Perlukah jemaat mendoakan gembalanya, saudara? Nah, supaya saudara bisa paham bahwa yang sering kali terjadi adalah bahwa menjadi kebiasaan bahwa pemimpin rohani, gembala sidang, bapak rohani itu akan lebih sering berdoa kepada jemaat, kepada orang yang dibinanya, kepada jemaat yang diasuhnya, yang digembalakannya. Nah, yang sering kali terjadi adalah bahwa pemimpin rohani selalu rutin berdoa kepada orang-orang yang dikasihinya, yang dikunjunginya. Atau mungkin dalam konteks pelayanan gereja, gembala akan sering mendoakan jemaat yang dilayani rajin ke gereja, rajin beribadah, kebaktian, supaya jemaatnya juga suka berkorban, senang memberi, supaya jemaatnya juga tidak kikir, tidak pelit, supaya jemaatnya rajin berdoa, supaya jemaat yang dilayaninya juga menjadi suka melayani Tuhan. Nah, hal-hal yang sedemikian ini, saudara, menjadi pergumulan para gembala-gembala di gereja di mana mereka menggembalakan. Tapi kali ini kita akan mengulas pesan singkat dalam KKA Bertumbuh kali ini, saudara. What the Bible says. Apa kata Alkitab tentang pentingnya jemaat mendoakan gembala atau mendoakan pemimpin rohani? Ada apa? Sepenting apa? Seurgent apa, saudara? Jemaat mendoakan pemimpin rohani. Ya. Saudaraku, kita melihat di dalam firman Tuhan, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, di mana kisah Petrus itu pernah dipenjarakan, saudara. Dipenjarakan oleh karena imannya. Jadi, saudara, jangan Anda dipenjarakan, diselkan, ya,
Jangan Anda masuk penjara karena saudara melakukan kejahatan, karena saudara melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, tetapi Petrus ini mengalami yang namanya menderita dipenjarakan itu bukan karena keinginan dagingnya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena iman. Karena imannya kepada Tuhan Yesus itulah yang membuat dia masuk penjara. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 dikatakan begini. Saudara boleh dengarkan bahwa setelah Petrus ditangkap, ayat yang keempat, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Perhatikan, 4 regu. Nah, Petrus yang ditangkap, tapi harus 4 regu yang harus menjaga Petrus supaya dia nggak lepas. Ini keterlaluan, ini kebangatan saudara ya. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Berarti 4 kali 4, 16. 1 Petrus ya. Jadi seorang Petrus itu ditangkap dan diawasi oleh 16 prajurit. Artinya penjagaan kepada Petrus begitu sangat kuat, ketat. Nah, jadi Petrus ini saudara ditangkap karena iman. Ya, jadi tidak cukup hanya 2 orang yang tangkap Petrus, sampai 16 orang. Ini luar biasa penderitaan yang dialami Petrus. Penjagaan yang sangat ketat sekali. Ya, tidak mungkinlah dia lepas, saudara. Kemudian lanjut, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit tadi. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, ini jawabannya saudara. Ya, seberapa penting jemaat mendoakan gembala, pemimpin rohaninya. Ya, seberapa penting saudara. Jadi penting, sangat penting. Ya. Nah, jadi kalau tema kita, pentingkah jemaat mendoakan gembalanya atau pemimpin rohaninya? Jawabannya penting. Mengapa? Alkitab mencatat bahwa ketika Petrus dipenjarakan, mengalami persoalan, Petrus mengalami kesesakan, Petrus mengalami jalan buntu, Petrus tidak bisa lagi berpikir tentang bagaimana dia harus memberitakan Injil, melayani Tuhan, melanjutkan hidupnya, karena penjagaan 16 orang itu sangat ketat. Bahkan tidak lama lagi dia akan diperhadapkan, akan dijatuhi hukuman saudara. Nah, ini penting buat kita saudara. Di sini dikatakan bahwa tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi penting sekali jemaat-jemaat. Engkau sebagai jemaat jangan berharap hanya untuk didoakan. Ketika engkau butuh pertolongan, kau mungkin perlu doa. Ketika usahamu mulai mundur, engkau butuh doa. Engkau minta kepada gembalamu, doakan. Engkau didoakan. Tapi satu hal saudara, engkau juga perlu berdoa kepada pemimpinmu. Bahwa dia pun manusia biasa yang membutuhkan dukungan. Dia manusia biasa yang membutuhkan ketika ada rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan, itu tidak gampang kita mencapai. Ada proses yang harus kita lewati. Jadi saudara, jadi ketika proses ini ada dalam setiap pribadi orang, maka setiap orang perlu doa. Mengapa begitu penting doa jemaat? Ini alasannya saudara. Di dalam ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku."
Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Orang Yahudi adalah itu orang-orang yang beragama. Agama seringkali membuat orang percaya, bahkan semua manusia sangat berpotensi untuk dijadikan oleh agama menjadi satu makanan empuk. Sehingga agama ini seperti suatu makanan yang membuat orang menjadi kecanduan. Agama membuat orang menjadi sangat-sangat susah lagi untuk meninggalkannya. Karena agama berbicara tentang rutinitas. Agama berbicara tentang aturan-aturan. Agama berbicara tentang hal-hal tradisi. Saya mau katakan pada saat ini kepada kita sekalian, engkau harus lepas dari setiap tradisi-tradisi yang mengikat engkau. Engkau harus lepas dari setiap kebiasaan-kebiasaan yang membuat engkau menjadi jauh dari Tuhan. Engkau harus melepaskan jubah-jubah kemuliaan yang menghalangi engkau untuk menjadi serius di hadapan Tuhan, untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah ahli-ahli Taurat, orang-orang yang beragama itu telah ditolak oleh Tuhan? Saudara-saudara, jadi agama itu jangan menjadi sesuatu yang akan menghalangi engkau untuk datang kepada Pencipta, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Yesus artinya adalah juru selamat. Yeshua HaMashiach, dari kata Yosua itu adalah penyelamat, pembawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Musa gagal, tetapi akhirnya Musa telah mendelegasikan tugasnya kepada Yosua karena Tuhan berkehendak, sehingga Yosua menyampaikan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yosua menjadi penyelamat. Yesus akan membawa kita ke Kanaan. Kanaan kita bukan lagi Kanaan seperti yang terjadi pada bangsa Israel ketika di padang gurun, tetapi Kanaan kita adalah surga, di mana ketika saudara percaya dengan Tuhan Yesus, saudara mengalami sesuatu perjumpaan, saudara mengenal Dia dari firman-Nya, maka saudara-saudara akan sampai kepada Kanaan itu. Seorang Petrus dikawal oleh 16 orang, tetapi karena ada doa jemaat, perhatikan baik-baik ayat yang kelima tadi, bahwa jemaat dengan tekun mendoakannya. Jadi jemaat itu perlu tekun berdoa. Nah, sebegitu penting jemaat harus berdoa. Tekun, kata tekun itu menjadi kata kunci. Tekun berdoa. Mendoakan siapa? Petrus. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi, saudara, supaya keselamatan besar terjadi, pemimpin harus juga didoakan. Karena kalau pemimpin sudah jatuh, saudara, itu figur, maka yang lain akan menjadi lemah. Maka seorang pemimpin itu perlu dukungan doa. Petrus walaupun dia seorang rasul, dia butuh dukungan doa. Bayangkan dengan tekun berdoa. Karena jemaat tekun berdoa, itulah yang membuat terjadi mujizat. Jadi ketekunan jemaat berdoa kepada pemimpinnya, kepada gembalanya, kepada pengurus jemaat, itu akan membuat mujizat terjadi dengan dahsyat. Itu akan mendatangkan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan melakukan banyak hal mujizat. Seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan bahkan menyembuhkan, melepaskan orang jahat, roh jahat. Banyak seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk mendirikan gereja yang besar. Tahukah saudara-saudara bahwa jauh lebih besar lagi ketika jemaat tekun berdoa kepada pemimpin rohaninya. Itu akan lebih besar lagi terjadi mujizat Allah, kuasa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pemirsa, di dalam tayangan KKA Bertumbuh kali ini, kiranya hal ini bisa menolong kita bahwa sesungguhnya jemaat itu penting berdoa kepada gembalanya, pemimpin rohaninya. Seberapa penting? Sangat penting. Bahkan dikatakan di dalam ayat 5 tadi, tekun. Kata tekun itu artinya terus menerus berdoa. Tekun, terus menerus sampai ada jawaban Tuhan. Sampai Tuhan menjawab, tekun. Doakan keluargamu, tekun mendoakannya. Jangan bosan. Baca firman Tuhan, tekun melakukannya. Bagi saudara yang ikut pendidikan SPRD dan segala hal dalam pelayanan rumah doa, tekun, setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Supaya apa? Supaya terjadi mujizat Tuhan. Supaya gereja mengalami kebangkitan. Jemaat perlu mendoakan pemimpin rohaninya, doakan gembalanya, keluarga gembalanya. Sebab Petrus manusia biasa, tapi dengan kesatuan jemaat dengan pemimpin rohani itu akan mendatangkan mujizat yang sangat luar biasa. Kiranya menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih buat kali ini. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan siraman rohani tentang pentingnya jemaat berdoa kepada gembala dan juga pemimpin rohani. Aku berdoa kepada mereka yang menonton, biarlah berkat Tuhan bagi mereka. Mereka menjadi jemaat yang tekun berdoa. Tidak hanya kepada keluarganya, tidak hanya kepada anak dan istrinya, bahkan kepada pemimpin rohaninya. Kali ini kami belajar bahwa kami penting berdoa bagi pemimpin rohani kami dalam nama Yesus. Amin.